Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Udah pada sarapan? Belum, Bu. Oke, nah untuk sebelumnya, sebelum memasuki pembelajaran, ibu absen dulu ya. Ya. Yang namanya dipanggil, silakan tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Afrika, adikku, Karisa, Dava, Daniel, Dava, Daksa, Diki, Izin, Bu. Dimas, Eza, Kevin, Wita, Melati, Akbar, Mita, Alfa, Faiz, Naila, Najwa, Putri Handayani, Esya, Raffi, Sabrina, saya Bu, Suci, Syahira, saya Bu, Sakila, saya Bu, Wahyu, Yaska, Pijar, Iza, Tiara. Oke. Nah, ini kan ada beberapa temannya yang nggak datang. Nanti bilangin ya, rajin sekolahnya. Ya, Nah, kayaknya nih kita kurang semangat. Kita berdiri dulu yuk. Ya, berdiri ya, kita mulai dulu ya. Nah, lihat ibu dulu ya. Nah, tepuk satu. Lihat ibu dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Oke, sama-sama ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk semangat. Nah, belajar apa hari ini? Nah, minggu lalu kita ada bahas materi apa ya? Ada yang tahu? Oke, kita ya, ya. Oke, bisa beri apa satu temannya? Benar, jadi minggu lalu kita membahas interaksi sosial. Yang mana interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik individu antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini untuk kita mengetahui apa itu makna dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke? Nah, jadi nak, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama ada yang kedua Nah, ada nggak yang tahu arti kerjasama? Oke, kita next ya. Silakan dibaca, Rido. Proses ini terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas
status atau interaksi sosial yang memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau arah pola pikir, sehingga proses itu mengarah kepada sesuatu atau kerjasama. Oke, maksud ya. Jadi nak, di bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada yang namanya proses sosial yang asosiatif, yang mana mereka itu saling melakukan interaksi sosial dengan keserasian atau satu arah pola pikir. Jadi mereka itu berpikiran yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, makanya ada dinamakan kerjasama. Coba. Kerjasama dapat terjadi atau dilakukan setidaknya oleh dua orang individu. Contohnya, kerjasama dalam keluarga, kerjasama dalam lingkungan sekolah. Kerjasama meliputi bentuk yaitu 1. Tawar-menawar, 2. Komunikasi,
Jadi kita sekelas ini harus bertoleransi agar tidak adanya pertikaian. Nah, tawuran itu termasuk nggak pertikaian? Ketika ada tawuran, banyak nggak yang manfaat? Banyak nggak yang buat alat-alat sekitar rusak? Misalnya kayak mereka tuh tawuran di dekat kantor gubernur gitu. Ada nggak alat-alat negara yang rusak? Makanya dengan adanya akomodasi ini, kita harus mencegah pertikaian tadi. Oke. Nah, lanjut kita ke asimilasi. Nelson boleh dibaca? Oh, apa ya? Juwita boleh dibaca? Oke, ada yang bisa mendeskripsikan gambar di samping? Pijar? Ya? Rantau. Dari suku Minangkabau. Dari bentuk rumahnya sudah tahu lah ya suku apa. Nah, jadi asimilasi ini nak, untuk itu tuh usaha untuk mengurangi perbedaan dengan seseorang. Jadi yang kita ambil contohnya itu suku Minang. Mereka banyak yang merantau, nak, banyak yang merantau ke daerah-daerah lain. Tapi mereka tidak menghilangkan budaya mereka. Contohnya, ada nggak nasi padang dimanapun? Ada. Itulah tanda mereka tidak menghilangkan budaya Minang mereka. Lanjut, akulturasi boleh dibaca Kak? Berapa? Ini dapat. Akulturasi. Akulturasi yaitu proses yang kumpul apabila satu kelompok masyarakat dengan satu kebudayaan diadapkan pada unsur-unsur budaya asing. Contohnya mengubah penampilan dan gaya berpakaian. Ya. Ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan gambar di samping nggak? Ya. Raffi. Oke, jadi akulturasi itu proses yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan lain. Jadi akulturasi itu adalah pencampuran budaya yang mana budaya tersebut itu didatangkan oleh budaya asing, tapi tidak mengurangi kebudayaan asli. Makanya nak, di sini itu ada banyak sekali beraneka ragam budaya, tetapi ini sudah ada kombinasi dari negara lain, tapi tidak menghilangkan budaya tersebut. Nah, seperti itulah yang dinamakan akulturasi. Kalian pernah nggak melihat K-popers atau anime gitu? Pernah nggak? Nah, itu termasuk budaya asing nggak? Ada yang mereka juga menyatukan dengan kebaya nggak? Ada. Jadi mereka itu mengakulturasikan budaya asing ke budaya kita. Nah, seperti itulah akulturasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Contoh-contoh akulturasi seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya itu adalah penggabungan budaya luar kepada budaya dalam. Contohnya itu dari elektronik bisa, gaya berpakaian bisa, dan bahasa juga bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya ada ya. Jadi kan ini kalian punya 4 kelompok. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian
murid. Lalu yang di sini Lalu yang di sini tadi ada akomodasi kan, yang ibu jelasin tadi seperti tawuran, terus ada orang lagi tawar-menawar kan? Ya. Lanjut ini tadi. Nah ini asimilasi itu penggabungan budaya tadi, tapi tidak menghilangkan budaya seperti orang Minangkabau tadi kan? Nah kalau yang keempat ini akulturasi, penggabungan budaya tapi tidak menghilangkan budayanya. Udah bisa dikerjakan ya? Bisa, Bu. Oke, mulai ya. Bu, mau buka tadi. Bu, iya, ini nama kelompoknya ya. Oh, ini berarti semua ini asimilasi. Iya. Ya. Kenapa? Ini akulturasi ini canggihnya elektronik. Oh, Nah, buat kelompok nama satu-satu namanya siapa aja? Itu adalah orang yang menikah beda budaya. Budaya asing kan budaya dalam. Nanti satu orang presentasikan ke depan ya. Ya, terserah mau siapa mau. Aku itu presentasi. Sila.
banyak. Iya. Tadi ini aja kalian kaitkan aja asumsi. Kayak Dari Amerika gitu. Siapa? Bisa dideskripsikan sebagai bidang ngomong nggak sih? boleh. Ya. Nanti presentasinya boleh dilakukan. Boleh. Udah? Ya udah. Ya, udah selesai. Selesai. Dua-dua yang dipresentasikan. Iya. Ya, gambar aja. Dua-dua yang dipresentasikan. Iya. Iya, coba. Iya. Ya udah jadi satu aja. Udah. Udah. Udah selesai. Belum. Ada lagi.
Udah. Udah siap semua. Udah. Oke, kelompok satu boleh maju. Silakan presentasikan. Iya, satu orang. Ya. Itu pindah maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ini mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di gambar satu itu menjelaskan tentang bekerja sama dalam partai dan organisasi mereka. Nah, di gambar dua bentuk kerjasama dalam sekolah untuk membentuk suatu tujuan. Oke, dari saya terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok dua. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari gambar tersebut. Nah, dari gambar yang pertama, yaitu gambar tersebut yaitu tawuran. Dari gambar tersebut, kami melihat seseorang pelajar tawuran antara kelompok dengan kelompok lain. Nah, bisa lihat disebabkan perbedaan pendapat yang menyebabkan tawuran tersebut terjadi. Mereka tuh pendapatnya berbeda-beda antara kelompok ini dengan kelompok ini, berbeda-beda pendapatnya. Jadi menyebabkan tawuran tersebut terjadi. Nah, yang kedua, gambar tersebut menggambarkan tentang kerjasama. Dari gambar tersebut menggambarkan kerjasama yang membagikan pendapat dengan pendapat orang lain. Mereka menerima pendapat orang tersebut dengan baik, dengan bijaksana. Jadi tidak terjadinya pemecahan atau terjadinya keberanteman atau kayak pemecahan. Oke. Nah, dampak dari negatif dari tawuran yaitu merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat yaitu kayak masyarakat kayak terjadinya kecelakaan yang bisa membuat tawuran itu terjadi, kerugian barang-barang. Nah, dampak negatif dari kerjasama, dampak yang positifnya tidak terjadinya pemecahan antara individu dengan kelompok, karena mereka itu individu kelompok dengan kelompok lain. Saling menghargai pendapat orang lain, mereka menghargai, jadi tidak terjadinya pemecahan. Sekian, terima kasih yang bisa saya jelaskan dari gambar tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah. Kelompok 3 ya. Saya Dari situ deh. Luas.